Bab 201, Tentara Naga Hitam bergerak. Pastor Mo tidak takut mati. Jenderal dari negara lain takut mati. Menghadapi omelan Julian, mereka tidak berani menyembunyikan apapun. Hei, Naga Hitam, Raja Hantu memberitahu kami bahwa kami telah mengirim ahli dari seluruh dunia untuk mengepungmu di pegunungan Tianshan. Jika para ahli dari seluruh dunia dikalahkan, maka pasukan gabungan yang terdiri dari 100.000 orang akan dikirim. Ya, Raja Hantulah yang menghubungi kita. Raja Hantu berkata bahwa dia menangkap Jenderal Hutan Belantara Selatan Angin Hitam dan ingin menggunakan angin hitam untuk memerasmu. Kami mengirim pasukan karena dia membutuhkan bantuan kami. Semua orang berbicara satu demi satu. Julian mengepalkan tangannya. Kevin memuja orang-orang ini baik dia hidup atau mati. Dia punya niat membunuh. Suhu ruangan sepertinya turun pada saat ini, dan para jenderal yang tergeletak di tanah merasakan aura pembunuh yang mengerikan, seolah-olah mereka sedang ditatap oleh binatang buas, rambut mereka berdiri tegak dan mereka gemetar. Julian menarik napas dalam-dalam. Kirim pergi dengan tangan terkepal. Dia tidak membunuh siapapun. Karena jika dia membunuh orang-orang ini, dia mungkin tidak bisa kabur dengan selamat. Panggil perintah, naga hitam telah hilang, tolong beri instruksi. Tidak ada naga hitam di area C. Berita dari berbagai penjuru terus sampai ke markas. Julian menarik seorang jenderal dan berteriak dengan dingin, instruksikan tentara untuk bergegas menuju area D. Jenderal tidak berani membangkang. Ini markasnya. Baru saja tersiar kabar bahwa naga hitam telah melarikan diri ke area D. Kami bergegas memberikan dukungan segera. Setelah jenderal mengeluarkan perintah, Julian memotong peralatannya. Dunia luar telah kehilangan kontak dengan kantor pusat. Yang harus dia lakukan hanyalah menunggu. Tunggu fajar. Namun, Kevin tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati sekarang, dan dia mengkhawatirkan Kevin. Ikat semua orang di sini, lalu segera pergi, menuju gua tempat Kevin bersembunyi. Jaraknya tidak terlalu jauh, dan dengan kelincahannya, dia dapat dengan cepat menjelajahi pegunungan dan hutan. Dia menemukan Kevin dalam waktu setengah jam, dan dengan cepat kembali ke puncak Gunung Tianshan dengan Kevin di punggungnya. Sekarang, hari sudah hampir fajar. Julian memeriksa kondisi Kevin, mengeluarkan jarum perak, dan mulai menggunakan jarum perak untuk merangsang organnya dan menjaga vitalitasnya. Wastelen Selatan, Distrik Militer. Malam ini, Chester tidak tidur sepanjang malam. Dia khawatir sejak Julian pergi. Sebuah kantor. Chester terus melihat jamnya. Saat ini sudah jam 6 pagi, dan ada secercah cahaya pagi di cakrawala. Julian belum kembali. Saat ini, dia berdiri dan memberi perintah, seluruh pasukan mematuhi perintah. Tim tempur udara menerima perintah tersebut. Brigade pasukan khusus menerima perintah. Batalion infanteri menerima perintah. Resimen rudal menerima perintah itu. Mengikuti perintah Chester, lampu gedung-gedung besar di kawasan militer langsung menyala, dan pimpinan masing-masing resimen menerima perintah tersebut. Chester melihat waktu dan memerintahkan, seluruh pasukan bersiaga. Pada jam 7 pagi, kita akan meninggalkan Bea Cukai tepat waktu. Tujuan kita adalah jalur Tianshan dan kita akan menaklukkan jalur Tianshan. Saat perintah dibunyikan, suara pertemuan pertempuran terdengar di area militer. Semua prajurit bersiap. Para pejuang dengan cepat berkumpul. Kendaraan lapis baja, tank, dan kendaraan rudal semuanya siap dan siaga. Ribuan pasukan naga hitam menaiki kendaraan militer. Setelah Chester mengeluarkan perintah, berbagai jenderal muncul di kantor Chester satu demi satu. Jenderal Hantu, apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba terdengar suara klarion yang meminta pasukan? Apakah pasukan musuh sedang menyerang? Jenderal Ghost, pelatih telah mengundurkan diri. Apakah Anda sudah meminta instruksi dari atas? Dihadapkan pada pertanyaan semua orang, Chester berkata, pelatih mengundurkan diri, tetapi begitu Anda menjadi pelatih, Anda akan selalu menjadi pelatih. Kemarin, pelatih muncul di Nanhuang, meninggalkan Bea Cukai, dan pergi ke Tianshan Pass. Sebelum berangkat, dia memberi instruksi, sebelum fajar jika Anda tidak kembali, kirim pasukan, tinggalkan celah tersebut, dan taklukkan celah Tianshan. Apa? Pelatih datang ke Southern Wilderness. Kapan ini terjadi? Saya tidak tahu bagaimana. Namun, tidak banyak penjelasan mengenai Jenderal Hantu. Dia berdiri di depan jendela dan menunggu dengan tenang. Matahari perlahan terbit dari bawah cakrawala, menerangi gelapnya langit dan bumi. Chester melihat waktu itu. Ini sudah jam 7 pagi. Dia memegang walkie-talkie di tangannya dan memerintahkan, semua pasukan menyerang. Pengeras suara di semua wilayah utama wilayah militer berbunyi. Kata-kata, serangan tentara, bergema di seluruh wilayah militer. Angkatan udara memimpin dengan mengirimkan ribuan jet tempur ke udara. Segera setelah itu, sejumlah besar tank, kendaraan lapis baja, dan kendaraan militer diberangkatkan, berangkat dengan gagah berani, meninggalkan Bea Cukai dan menuju ke jalur Tianshan. Saat ini, puncak Gunung Tianshan.
Julian berdiri di luar rumah kayu. Saat fajar menyingsing, dan jika tidak terjadi apa-apa, Chester sudah mengirimkan pasukan. Dia memasuki ruangan, memandang para jenderal dari semua negara di ruangan itu, dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, Tianshan Pass adalah tempat pemakaman 100.000 tentara dari 28 sekutu. Boom! Suara Julian baru saja jatuh. Ada ledakan di luar. Ledakannya memekakkan telinga, seperti akan terjadi gempa bumi, dan tanah berguncang. Ekspresi para jenderal dari berbagai negara berubah. Hei, tentara naga hitam telah keluar dari pengasingan. Naga hitam, apakah kamu ingin memprovokasi perselisihan? Daxia memiliki perjanjian dengan negara lain dan tidak akan dengan mudah mengirim pasukan ke jalur Tianshan. Naga hitam, masalah ini menjadi serius. Tunggu saja balas dendam dari 28 negara. Banyak jenderal berseru. Julian duduk di kursi dengan ekspresi dingin, saya tidak akan meninggalkan penjara dengan mudah, tetapi ini dengan syarat orang lain tidak menyinggung perasaan saya. Saya telah mengundurkan diri, tetapi dia. Julian menunjuk ke arah Kevin yang sedang berbaring di tempat tidur dan pingsan. Dia tetaplah Jenderal Nan Huang. 28 kerajaan sangat berani sehingga jika mereka berani menculik Jenderal Nan Huang, mereka harus menanggung murka tentara naga hitam. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan jarum perak dari tubuh orang-orang ini, dan mereka melanjutkan tindakan mereka. Segera hubungi pejabat tertinggi negara Anda. Saya ingin Anda hidup dan menggunakan uang untuk menebus orang. Menurut praktik internasional, uang tebusan adalah 1 juta untuk setiap tahanan. Bagi jenderal, uang tebusan adalah 10 miliar. Julian memandang para jenderal ini. Karena kamu memilih mengirim pasukan, kamu harus bersiap untuk gagal. Anda harus memiliki kesadaran akan kekalahan. Di luar, terdengar suara tembakan. Ketika tentara naga hitam keluar dari celah tersebut, wajah pasukan koalisi 28 negara di jalur Tianshan benar-benar berubah. Menghadapi tentara naga hitam yang terkenal, mereka tidak memiliki keberanian untuk berperang dan semua menyerah. Namun, pesawat pengebom terbang masuk dan menjatuhkan serangkaian bom, merusak sebagian besar dari 100.000 tentara di 28 negara. Sisanya semuanya ditangkap. Julian terhubung ke ruang komando, mengangkat telepon rumah, dan menelepon Chester. Saya berada di puncak Gunung Tianshan. Setelah menutup telepon, dia menunggu dengan sabar. Tak lama kemudian, beberapa jet tempur turun dari langit dan mendarat dengan mulus di puncak Gunung Tianshan. Wakil Komandan Tentara Naga Hitam, Chester datang terlambat untuk menyelamatkanku. Tolong hukum aku, Komandan. Chester turun dari helikopter terlebih dahulu dan berlutut dengan satu kaki. Yang lain turun dari helikopter. Mereka semua berlutut di tanah. Bantuan bawahanku datang terlambat. Suaranya rapi dan nyaring. Julian menggendong Kevin, yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, dan berjalan keluar selangkah demi selangkah di bawah sorotan banyak mata. Di puncak Gunung Tianshan, tanah dipenuhi mayat. Julian menginjak mayat-mayat ini, mendatangi Chester, dan memerintahkan. Kirim saya kembali ke rumah sakit daerah militer Nan Huang. Saya ingin menyembuhkan angin hitam. Ada jenderal dari 28 negara di ruangan itu. Tangkap mereka semua dan bawa mereka kembali ke Nan Huang. Sesuai dengan praktik internasional, negara mereka akan menggunakan uang untuk menebus rakyatnya. Para tahanan yang kalah juga dibawa kembali ke hutan belantara selatan. Julian berkata sambil membawa Kevin ke helikopter. Helikopter lepas landas, perlahan naik ke Tianlong, dan pergi dengan cepat. Chester menunggu jenderal berdiri. Melihat mayat-mayat di tanah di puncak Gunung Tianshan, dia tidak bisa menahan nafas. Pertempuran sengit macam apa yang terjadi di sini kemarin hingga menyebabkan begitu banyak orang tewas secara tragis di sini. Bab 202, terkenal di dunia. Nan Huang, rumah sakit militer. Kevin didorong ke ruang operasi. Julian secara pribadi memberinya diagnosis komprehensif. Semua tulang di tubuhnya patah. Tendon tangan dan paha belakangnya putus. Ia juga mengalami pukulan keras di otaknya, mengalami gegar otak parah, dan mengalami kerusakan saraf kranial. Dia juga mengalami luka tembak. Dia masih hidup dan bernapas sekarang, semua karena Julian menggunakan jarum perak untuk memperbarui hidupnya, jika tidak, dia pasti sudah lama mati. Kondisinya saat ini sangat buruk. Bahkan jika Julian adalah seorang dokter ajaib, akan sangat merepotkan untuk merawatnya. Itu hanya masalah. Sekarang dia aman, dia bisa berkonsentrasi untuk merawat Kevin. Ingat dalam 1 detik. Selama Kevin masih menghembuskan nafas terakhirnya, dia pasti akan membawanya kembali dari pintu kematian. Bersiaplah untuk operasi. Julian mulai mengoperasi Kevin. Mulailah dengan tulang retak. Cedera Kevin terlalu serius dan operasinya akan memakan waktu lama dan tidak akan selesai dalam waktu dekat. Operasi ini berlangsung lebih dari 20 jam, dari pagi hingga malam berikutnya. Operasi selesai. Kevin belum keluar dari bahaya. Dalam 10 hari ke depan, dia harus berada di sisi Kevin setiap saat, memberinya akupuntur, memeriksa tubuhnya, dan memberinya obat. Dia keluar dari ruang operasi.
Dari Tianshan Pass hingga sekarang, dia belum tidur selama 2 hari 2 malam. Terlebih lagi, ketika dia berada di jalur Tianshan, dia bertarung terus-menerus, dan hal ini sangat membebani dirinya. Setelah operasi, dia merasa sangat lelah. Di luar ruang operasi, banyak bos militer di Southern Wastelen berkumpul. Pelatih. Julian keluar, dan banyak orang memberi hormat. Julian berhenti sebentar dan berkata dengan lemah, di saat-saat yang luar biasa, etiket dikesampingkan. Chester berkata, para jenderal dari semua negara telah merebut hutan belantara selatan. Sekarang negara-negara kecil ini memberikan tekanan pada Daxia dan meminta kami untuk membebaskan mereka. Biarkan dia pergi. Wajah Julian menjadi gelap. Bagaimana mungkin? Menurut kebiasaan yang biasa, jika uang digunakan untuk menebus seseorang, uang tebusannya akan berlipat ganda 10 kali lipat. Jenderal, pertempuran di jalur Tianshan telah menyebar ke seluruh dunia. Sekarang dunia sedang mendiskusikan masalah ini. Kami ingin tebusan 10 kali lipat. Akankah musuh setuju? Lakukan saja apa yang aku katakan. Julian duduk di kursi di koridor luar ruang operasi dan secara naluriah menyentuh rokok, tetapi rokok di tubuhnya telah hilang. Chester segera mengeluarkan rokoknya dan menyerahkannya padanya, menyalakannya untuknya. Dia bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana kabar Jenderal Blackwing? Julian bersandar di kursi dan menarik napas dalam-dalam, selama saya di sini, dia tidak bisa mati. Ngomong-ngomong, ada keributan besar di Tianshan Pass. Apakah ada dokumen yang dikeluarkan dari atas? Chester menggelengkan kepalanya, tidak. Julian mengangguk dan berkata, tidak apa-apa jika Anda tidak melakukannya. Ikuti saja apa yang saya katakan. Diperlukan 10 kali lipat uang tebusan, dan 2 kali lipat akan diserahkan ke kas negara. Sisanya akan ditransfer ke rekening pribadi saya. Aku sedikit lelah. Aku akan beristirahat dan mengawasi Kevin. Jika terjadi sesuatu, segera bangunkan aku. Chester mengangguk dan berkata, iya. Julian berdiri dan berjalan menuju ruang tunggu rumah sakit militer. Setelah berjalan ke depan, dia berhenti, berbalik dan berkata, belikan saya ponsel, dan bantu saya mendapatkan kartu pengganti. Setelah mengatakan itu, Julian pergi. Dia sangat lelah dan dia perlu istirahat. Sekarang kondisi Kevin belum stabil, dan 10 hari ke depan adalah masa kritis. Dia harus menggunakan akupuntur secara rutin setiap hari untuk meremajakan Kevin, lalu menyiapkan dan menggunakan obat untuk mempercepat pemulihan tulang Kevin dan mempercepat pemulihannya. Organ dalamnya. Pertempuran di Gunung Tiangwan di Wastelen Selatan telah menyebar ke seluruh dunia. Internet penuh dengan postingan tentang pertempuran ini. Naga hitam muncul di jalur Tianshan, gerbang perbatasan di hutan belantara selatan, berperang melawan penguasa dari 28 negara. Orang-orang kuat dari 28 negara semuanya tewas secara tragis di Tianshan Pass. 28 negara bersama-sama mengirimkan 100.000 tentara untuk mengejar naga hitam di jalur Tianshan. Berjuang selama sehari semalam, naga hitam, dikepung dan ditindas oleh 100.000 tentara, menerobos masuk ke markas umum 28 negara dan menangkap hidup-hidup para jenderal dari 28 negara. Satu-satunya dewa perang yang melindungi negara di Gritsia adalah naga hitam dari hutan belantara selatan. Naga hitam bukan lagi pelatihnya, tapi dia akan selalu menjadi dewa perang di Daxia dan akan selalu menjadi pahlawan di hatiku. Ada banyak sekali postingan tentang pertempuran ini di internet. Keluarga Hansel. Dalam 2 hari terakhir, Sarah tidak keluar dan tinggal di rumah. Dia juga sangat prihatin dengan naga hitam. Ia mengunjungi berbagai forum militer, namun yang ada hanya rumor dan tidak ada adegan pertempuran nyata. Mengapa dia kembali ke Southern Wastelen? Adik laki-laki. Sarah berbalik dan memandang Karamatsu. Karamatsu, yang sedang duduk di sofa dengan linglung, mengerang, tubuhnya menegang, dan dia berdiri dari sofa. Butir-butir keringat muncul di dahinya. Sarah ingin bertanya kepadanya tentang hal-hal yang diunggah di internet. Tapi ketika dia melihat ada yang tidak beres dengan Karamatsu, dia hanya bisa mengerutkan kening dan bertanya, ada apa denganmu? Sepertinya ada yang salah selama 2 hari terakhir ini. Tidak apa-apa. Karamatsu buru-buru duduk. Dia takut mengatakannya selama 2 hari. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya mentransfer 500 juta dolar ke Sarah, apalagi meminjam 800 juta dolar dari riba. Apalagi tidak ada yang datang ke pintu dalam 2 hari terakhir, jadi dia merasa beruntung. Sarah juga tidak curiga. Dia berdiri, berjalan menuju Karamatsu, duduk di sampingnya, dan bertanya, sekarang ada banyak berita tentang naga hitam di internet. Mereka semua mengatakan bahwa dia pergi ke hutan belantara selatan dan bertarung melawan ahli seni bela diri dari 28 negara di jalur Tianshan. Dikatakan bahwa jalur Tianshan penuh dengan darah. Aku tidak tahu ini. Karamatsu terganggu. Baiklah. Sarah tidak bertanya lagi. Dia bangkit dan keluar. Setelah keluar, panggil Tuan Fisher yang misterius, juga dikenal sebagai naga hitam. Maaf, telepon yang Anda panggil telah dimatikan. Panggilannya tidak tersambung. Dia berpikir sejenak dan menelepon Tara.
Saat itu jam 8 pagi. Begitu Tara tiba di perusahaan, dia menerima telepon dari Sarah. Sarah, ada apa? Meskipun dia sangat tidak puas dengan Sarah, mereka adalah teman baik, dan Tara tidak merusak wajahnya. Tara, apakah hal-hal yang diunggah di internet itu benar? Apakah naga hitam benar-benar pergi ke hutan belantara selatan, mengalami pertempuran hidup dan mati di jalur Tianshan, dan dikepung oleh 100.000 tentara? Tara mendengar tentang ini kemarin. Dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Bagaimana saya bisa tahu? Sarah bertanya lagi, ngomong-ngomong, apakah Anda melihat Julian dalam 2 hari terakhir ini? Ketika saya meneleponnya, teleponnya dimatikan dan saya tidak dapat menghubunginya. Tara berkata, bagaimana saya bisa punya waktu untuk menemuinya? Orang yang tidak berperasaan ini sudah lama melupakan saya. Sekarang perusahaan sangat sibuk. Saya bekerja lembur sampai jam 12 setiap malam, lalu kembali dan tertidur. Saya tidak punya waktu untuk menghubunginya. Saya sibuk. Saya di sini, tutup telepon, mari kita bicara lagi setelah makan siang. Tara sangat sibuk dan langsung menutup telepon. Sarah naik taksi ke Jianglong Group. Saya ingin bertemu Julian. Namun, Qin Nian berkata bahwa Julian tidak ada di sini. Di saat yang sama, keluarga Hansel. Pintu keluarga Hansel telah didobrak secara paksa. Sekelompok pria besar menerobos masuk. Karamatsu dipukuli di kepala dan berdarah, lalu jatuh ke tanah sambil berteriak kesakitan. Ada seorang pria parubaya gemuk duduk di sofa. Dia mengenakan rompi hitam, kalung emas, dan memegang cerutu. Karamatsu, hari ini hari ketiga. Bunganya sudah 600 juta. Termasuk pokoknya 1,4 miliar. Mau tunggu sampai bunganya berapa baru bayar kembali. Pria parubaya yang gemuk itu memasang ekspresi kebencian di wajahnya. Karamatsu terbaring di tanah, menjerit kesakitan, dan terus memohon, Bu, tolong lepaskan aku. Aku tidak punya uang, aku benar-benar tidak punya uang. Apa? Kakak Ma langsung menjadi marah, berdiri, dan menginjak Karamatsu. Kalau tidak punya uang, buat apa berjudi? Kalau tidak punya uang, buat apa pinjam rentenir? Saat dia menginjaknya, Karamatsu kesakitan. Sarah pergi ke grup Jianglong, tetapi tidak melihat Julian. Dia pulang dengan kecewa. Dengan cepat masuk ke dalam rumah. Dia melihat banyak orang asing di ruangan itu, dan kakaknya terbaring di tanah dengan seseorang menginjak dadanya. Dia segera menjadi marah. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu membobol rumah? Suara Sarah menarik perhatian orang-orang di ruangan itu. Kakak Ma memandang Sarah yang berjalan mendekat, matanya mengamati tubuhnya satu persatu. Dia sudah lama mendengar nama Sarah, dia adalah wanita tercantik di sungai, dan ketika dia melihatnya hari ini, dia memang yang terbaik. Di masa lalu, Sarah dilindungi oleh naga hitam, dan tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Sekarang naga hitam telah jatuh, dia kehilangan pendukungnya. Kakak Ma memandang Sarah, mengerucutkan bibirnya dan tersenyum dan berkata, ternyata itu Sarah. Adikmu meminjam riba 800 juta dariku. Bunganya 200 juta sehari. Hari ini adalah hari ketiga. Totalnya adalah 400 juta, saya akan memberi Anda 1 hari lagi untuk mengumpulkan uang, dan saya akan datang untuk mengambil uang itu suatu hari nanti. Jika Anda tidak punya uang, jangan salahkan saya karena kasar. Setelah mengatakan itu, kakak Ma berbalik dan pergi bersama yang lain. Sarah, sebaliknya, membeku di tempat sesaat. 800 juta rentenir. 1,4 miliar dengan pokok dan bunga. Bab 203, Krisis Keluarga Hansel. Sarah benar-benar bingung. Dia tidak percaya ini benar. Sulit dipercaya Karamatsu meminjam 800 juta kepada rentenir. Kakak Ma pergi bersama anak buahnya. Kakak Ma, yang bernama lengkap Rizky Ma, awalnya adalah seorang bos kecil. Selama periode ini, beberapa pemimpin sejati di sungai mengasingkan diri satu demi satu dan tidak peduli dengan urusan duniawi. Setelah bos besar seperti Pangeran Duan dan Austin pensiun, Rizky menemukan peluang dan memanfaatkan kesempatan ini untuk bangkit. Kini ia sejahtera di bidang rentenir, kasino bawah tanah, tempat hiburan, dan berbagai bisnis lainnya. Dia memiliki sikap kaisar bawah tanah baru di Jiangzhou. Seorang adik laki-laki bertanya, Bos, mengapa Anda tidak menangkap anak laki-laki Karamatsu ini? Jika Anda menangkapnya, Anda dapat memaksa keluarga Hansel untuk memberikan uang. Rizky tertawa. Apakah ini hanya soal memberi uang? Kok bisa semudah itu? Para bawahan tidak memahami pikiran saudara Ma dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Bos, apa maksudmu? Dengan sedikit rasa bangga di wajahnya, Rizky berkata, saya telah mengetahui dengan jelas tentang latar belakang keluarga Hansel. Yang paling kuat adalah naga hitam di belakang Sarah. Sayangnya naga hitam telah jatuh sekarang, dan dia bukan lagi Presiden Nan Huang. Dia sangat tampan, dan kudengar banyak orang besar ingin naga hitam mati. Saat dia berbicara, dia berhenti. Bukankah sedang beredar rumor di internet bahwa naga hitam muncul di hutan belantara selatan?
Ini pasti jebakan yang dibuat oleh suatu pihak besar, dan sekarang ada berita bahwa naga hitam mati di celah Tianshan di perbatasan hutan belantara selatan. Jika Sarah kehilangan dukungan ini, dia akan menjadi anak domba yang harus disembelih. Ini wanita cantik. Jika aku ingin dia merangkak ke tempat tidurku, aku akan membuat keluarga Hansel bangkrut. Bosnya masih pintar. Haha. Rizky tertawa keras. Keluarga Hansel. Karamatsu terbaring di tanah, kepalanya dipukuli dan berdarah, dan dia terus berteriak kesakitan. Sarah berjalan mendekat dan memarahi, Karamatsu, apa yang kamu lakukan? Karamatsu menangis. Yang menangis itu patah hati. Saat ini, dia putus asa. Dia berdiri, bergegas menuju jendela, membukanya, dan ingin melompat dari gedung. Sarah menariknya tepat waktu dan memarahi, akankah kematian menyelesaikan masalah? Tenang saja. Biarkan aku mati, biarkan aku mati, biarkan saja, biarkan aku mati 100 kali. Plak. Sarah menepis tangannya. Tamparan ini membangunkan Karamatsu. Karamatsu duduk di sofa dan menangis tanpa henti. Wajah Sarah menjadi pucat dan dia bertanya, apa yang terjadi? Kak, aku salah, aku benar-benar salah, aku tidak seharusnya melakukannya, aku tidak seharusnya melakukannya, aku menyesalinya. Karamatsu terus menangis. Saya tahu Anda punya uang di kartu Anda, jadi saya membuat skema dengan istri saya untuk mentransfer 500 juta uang di kartu Anda. Lalu saya pergi ke kasino bawah tanah untuk bermain, tetapi saya ditipu dan saya kehilangan semua uangnya. Dan, dia juga meminjam 800 juta pada rentenir. Kak, aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku sangat pusing saat itu hingga berpikir untuk membaca buku itu. Karamatsu menceritakan keseluruhan ceritanya. Anda. Mendengar ini, Sarah sangat marah hingga dia hampir pingsan. Dia menunjuk Karamatsu, dadanya naik turun, dan dia terus bernapas. Kak, kalau kamu punya uang, tolong bayarkan kembali untukku. Aku tidak ingin mati. Aku benar-benar tidak ingin mati. Lagi pula, Della sedang hamil dan aku akan segera menjadi seorang ayah. Aku tidak ingin anak itu kehilangan ayahnya segera setelah ia dilahirkan. Karamatsu menangis. Ini terlalu besar. Dia kehilangan 500 juta dan meminjam 800 juta dari rentenir. Tingkat bunganya sangat buruk. Sarah juga tidak memperhatikan. Setelah sedikit teralihkan, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon orang tuanya. Bu, segera kembali, terjadi sesuatu. Segera setelah itu, dia menelepon Della yang kembali ke rumah. Della, segera kembali. Segera, seluruh keluarga kembali. Setelah mengetahui bahwa Karamatsu telah mencuri 500 juta dolar dan meminjam 800 juta dolar kepada rentenir, Leona langsung pingsan. Anton juga ketakutan dan buru-buru mengoleskan air dingin ke wajah Leona dan terus menggoyangkan tubuhnya. Leona perlahan bangun. Begitu dia bangun, dia menjadi marah dan memukul Karamatsu dengan sapu. Kamu anak hilang, apa yang kamu lakukan salah, mengapa kamu ingin berjudi, aku akan memukulmu sampai mati, kamu adalah anak yang tidak berbakti. Bu, berhenti berkelahi, berhenti berkelahi. Della terus berdoa. Dia berlutut di tanah dan berdoa, saudari Sarah kaya. Dia masih memiliki 1,5 miliar di kartunya. Biarkan dia mengambil uang itu dan melunasi rentenir. Saya hamil, Karamatsu akan segera menjadi ayah. Anak itu tidak bisa tanpa ayah. Wajah Sarah pucat pasi. Dia mencuri 500 juta darinya dan memintanya menggunakan lebih dari 1 miliar untuk membayar utangnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Uang ini adalah modal untuk kembalinya dia. Ya, Bu, uang saudari Sarah diberikan oleh orang lain, dan dia tidak mendapatkannya sendiri. Kamu tidak bisa begitu saja melihat mereka memotong-motongku, kan? Karamatsu juga berbicara. Aku akan menghajarmu sampai mati. Leona sangat marah sehingga dia mulai memukulinya dengan sapu. Kakak, kamu adalah satu-satunya saudara laki-lakiku. Kak, aku mohon, tolong selamatkan Karamatsu. Dia telah menyadari kesalahannya dan tidak akan berani melakukannya lagi. Keduanya berlutut di tanah, memohon belas kasihan. Setelah Leona dipukuli, dia melihat ke arah Sarah. Sarah, kamu harus punya uang di kartumu, atau kamu bisa mengeluarkannya dan membayarnya kembali. Jika uang itu hilang, kamu bisa mendapatkannya lagi. Jika orang itu hilang, maka uang itu benar-benar hilang. Bu. Sarah tampak malu. Ini bukanlah jumlah yang kecil. Ini lebih dari 1 miliar. Bu, ini rentenir dan ilegal. Ayo kita panggil polisi. Kakak, jangan. Karamatsu berlutut dan berjalan menuju Sarah, terus-menerus bersujud padanya. Saudara Ma memiliki banyak saudara laki-laki. Jika kita memanggil polisi dan saudara Ma membalas dendam, keluarga kita akan tamat. Tapi, pokok 800 juta dan bunga 600 juta, itu keterlaluan. Bukan karena Sarah enggan berpisah dengannya. Hanya saja dia enggan mengambil uang tersebut. Apalagi Karamatsu melakukan kesalahan,
kenapa dia harus membayar tagihannya. Hubungi polisi. Saya tidak percaya betapapun kuatnya mereka masih bisa melawan polisi. Sikap Sarah sangat tegas. Karamatsu mengetahui latar belakang Kakak Ma. Inilah bos sebenarnya. Memanggil polisi tidak ada gunanya. Begitu polisi dipanggil, keluarga Hansel akan mengalami balas dendam yang mengerikan. Kak, aku mohon, jangan panggil polisi. Sarah menolak untuk mendengarkan, dan masalah tersebut harus dilaporkan ke polisi. Dia menelepon langsung. Karamatsu tampak kecewa dan bergumam pada dirinya sendiri, sudah berakhir, kali ini benar-benar sudah berakhir. Leona tidak mengatakan apa-apa. Dia juga merasa memanggil polisi adalah ide yang bagus. Adapun Anton, dia tidak tahu tentang hal seperti itu. Dia hanya duduk di samping dan merokok sendirian. Segera, polisi datang ke pintu. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan, polisi menyatakan akan menanganinya. Setelah beberapa kata santai, dia pergi. Pada saat yang sama, Rizky berada di klub dengan bos besar dari kantor polisi. Haha, Direktur Chen, setelah masalah ini terselesaikan, Anda akan mendapat banyak manfaat. Pria yang memanggil Direktur Chen berhenti sebentar dan berkata, Saudara Ma, santai saja dan jangan membuatnya terlalu besar. Bagaimanapun, Raja Xiaoyao sedang duduk di tengah sungai. Bagus. Rizky berkata sembarangan, saya telah mengetahui dengan jelas bahwa naga hitam di belakang Sarah telah menyinggung banyak orang besar. Sekarang orang-orang besar ini sangat ingin membunuh naga hitam itu. Sekarang saya mengambil tindakan terhadap keluarga Hansel, orang-orang besar ini akan menutup mata. Tutup matamu dan kamu tidak akan terlalu memperhatikan. Rizky dapat melihat waktu yang tepat untuk bangkit, dan visinya sangat kejam. Jika tidak, dia tidak akan dengan cepat menjadi kaisar bawah tanah baru di Jiangzhou setelah banyak bos besar pensiun. Keluarga Hansel. Keluarga berkumpul. Karamatsu terlihat putus asa, dengar, aku bilang itu tidak ada gunanya. Saat polisi datang, aku baru saja mendaftar dan pergi. Sekarang Kakak Ma pasti sudah mengetahuinya. Selanjutnya, aku akan menunggu balas dendam gila Kakak Ma. Mendengar ini, Leona juga merasa takut. Sambil menarik Sarah, dia membujuknya, Sarah, jangan menyinggung orang yang begitu kejam. Lagi pula, kamu punya uang di kartumu. Ayo ambil uang itu dan selesaikan masalah ini. Karamatsu lalu berkata, ya, saudari, saya mohon, belum terlambat untuk memberikan uang sekarang. Sarah berdiri dan memarahi, Karamatsu, kamu sendiri yang menyebabkan ini, mengapa kamu ingin aku menyeka pantatmu? Bu! Karamatsu langsung menangis. Karena itu, dia hendak membuka jendela dan melompat dari gedung. Ini semua salahku, aku akan mati saja. Della menariknya tepat waktu. Leona tahu itu kesalahan Karamatsu, tapi dia hanya memiliki seorang putra, dan apa yang terjadi sudah terjadi, jadi tidak ada gunanya mengatakan apapun. Dia berdiri dan memarahi, Sarah, uangmu sia-sia, apa salahnya menggunakannya untuk menyelamatkan saudaramu? Kamu benar-benar adik laki-laki, bisakah kamu tega membiarkan adikmu melompat dari lantai 8? Saya. Apakah kamu ingin aku melompat turun sebelum mengambil uangnya? Mengatakan itu, Leona juga ingin melompat dari gedung. Anton menariknya tepat waktu. Dia menoleh ke Sarah dan berkata, Sarah, mereka semua adalah orang-orang hebat. Kita tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Mari kita gunakan uang untuk menyelesaikan masalah ini. Seluruh keluarga memaksa Sarah mengambil uang. Sarah sangat sedih hingga dia menangis, dan berkata dengan berlinang air mata, Oke, tidak bisakah saya mengambil uangnya saja? Bab 204, menambah penghinaan pada cedera. Sarah tidak tahu. Saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah mengambil uang itu dan menyelesaikan masalahnya. Bagaimanapun, uang ini diberikan oleh orang lain, bukan diperoleh sendiri, jadi saya tidak merasa bersalah untuk mengeluarkannya. Mendengar ini, Leona menjadi tenang. Dia menghela nafas pelan, Sarah, terima kasih. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Karamatsu dan memarahi, mulai hari ini, kamu tinggal di rumah dan tidak bisa pergi kemana-mana. Ya. Karamatsu tidak berani mengatakan sepatah kata pun, tidak. Keluarga tersebut berkumpul dan setelah bertengkar, Sarah akhirnya memutuskan untuk mengambil uang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Boom. Ada ketukan di pintu. Leona memerintahkan, Anton, buka pintunya. Anton tidak berani berkata apa-apa dan bangkit untuk membuka pintu. Ada dua orang berdiri di depan pintu, seorang pria dan seorang wanita, berusia sekitar 25 atau 6 tahun. Pria itu mengenakan jas dan dasi. Wanita itu mengenakan rok profesional. Anton memandang mereka berdua dan bertanya, siapa yang kamu cari? Pria itu bertanya, apakah Sarah ada di sini? Ah, ini, kamu, siapa kamu? Pria itu berkata, halo, kami dari bank. Karena Sarah terlibat dalam sejumlah dana, kami akan datang untuk memberi tahu Anda. Ah, silakan masuk. Anton tidak tahu apa yang terjadi, tapi tetap mengundang kedua orang itu ke dalam rumah.
Setelah memasuki rumah, dia berkata, Sarah, aku mencarimu. Sarah mengerutkan kening, berdiri, dan bertanya, siapa kamu? Pria itu berkata, halo Sarah, kami adalah staf ICBC. Seperti ini, Tuan White melakukan kesalahan saat mentransfer uang beberapa waktu lalu dan mentransfer sejumlah besar uang sebesar 2 miliar ke rekening Anda. Wanita itu mengeluarkan beberapa dokumen dan berkata, ini adalah catatan transfer. Awalnya, Tuan White mentransfer uang ke sebuah perusahaan, tetapi uang itu ditransfer ke rekening Anda secara tidak sengaja. Pria itu berkata lagi, uang ini bukan milik Anda. Atas nama ICBC dan Tuan White, saya meminta Anda mengembalikannya. Saya datang kepada Anda sekarang. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa bank kami akan mentransfer uang tersebut dari kartu Anda segera. Jika Anda sudah menggunakan uang itu, silakan gunakan uang Anda sesegera mungkin. Jika tidak, Tuan White akan menuntut Anda. Kalian berdua mengatakan sesuatu, dan saya mengatakan sesuatu. Sarah langsung tercengang. Karamatsu, yang sedang duduk di sofa dengan sedikit darah di wajahnya, segera melompat dan berteriak, kamu kentut, Tuan White memberikan uang ini kepada saudara perempuanku. Siapa kamu? Keluar dari sini, kuberitahu, ini uang, jangan pernah berpikir untuk kembali. Uang ini adalah uang penyelamat hidupnya. Jika dia kembali, apa yang akan dia lakukan untuk membayar kembali rentenir tersebut? Kamu akan mati sebelum kamu jatuh cinta padanya. Pria itu berkata, saya baru saja datang untuk memberitahu Sarah, itu saja. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Wanita itu mengikuti dari belakang. Hanya keluarga Hansel yang tersisa di rumah itu. Karamatsu sangat cemas hingga air matanya jatuh, dan dia menangis, kakak, tolong jangan berikan. Jika kamu memberikannya, bagaimana kamu bisa membayar kembali rentenir? Jika kamu tidak membayar kembali rentenir, aku akan mati. Sarah duduk di sofa. Dia berkata tanpa daya, uang dan selimut ini bukan milik saya. Tuan White hanya memberikannya kepada saya karena dia takut pada naga hitam. Sekarang naga hitam telah mengundurkan diri dan pingsan, wajar jika dia datang dan memintanya kembali. Sarah, aku tidak bisa memberikannya padamu. Leona juga membujuk, beri aku uang ini, apa yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkan Karamatsu? Aku juga tidak tahu. Sarah juga tidak tahu. Meskipun Dillon secara pribadi mentransfer uang itu kepadanya, Dillon hanya membutuhkan satu kalimat untuk mendapatkan uang itu kembali. Dan sekarang dia hanya memiliki 1,5 miliar di kartunya. Dillon memintanya membayar kembali 2 miliar. Dia masih kekurangan 500 juta. Jika Anda tidak membayar, Anda akan dituntut. Tidak lama setelah staf bank pergi, Sarah menerima pesan teks dari bank. Uang di kartunya telah didebit oleh bank. Ini pasti campur tangan Dillon. Dillon adalah bos besar yang sebenarnya. Sangat mudah baginya untuk pergi ke bank dan menarik uang dari kartunya. Uangnya habis dan keluarga cemas. Bu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa yang harus aku lakukan? Karamatsu menangis cemas. Leona tidak punya pilihan selain khawatir. Seluruh keluarga cemas. Saat mereka cemas, surat dari pengacara keluarga White dikirim ke keluarga Hansel. Dikatakan bahwa dia secara ilegal mengambil uang orang lain dan menyalahgunakan 500 juta, dan dia diminta mengembalikannya dalam batas waktu, jika tidak, Sarah akan dituntut. Kebocoran pada rumah kebetulan disebabkan oleh hujan yang terus-menerus sepanjang malam, dan kebocoran terjadi berulang kali. Sebelum pinjaman riba 800 juta dilunasi, keluarga White menggunakan koneksi mereka untuk mentransfer uang dari kartu tersebut. Keluarga Hansel langsung mengalami krisis. Sebuah keluarga berkumpul di rumah. Tapi tidak ada yang berbicara, dan suasananya tampak sangat tidak normal. Bu, segera pikirkan solusinya, Della berbicara dengan cemas, memecah suasana hening. Leona tidak bisa menahannya. Apa yang bisa dia lakukan? Keluarga White kekurangan 500 juta dolar, dan ada 800 juta rentenir, ditambah bunga, ini adalah jumlah yang sangat besar. Bahkan jika seluruh keluarga Hansel Yongle dijual, mereka tidak akan mampu mengumpulkan uang sebanyak itu. Sarah, hanya kamu yang bisa menyelamatkan Karamatsu sekarang. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Sarah sangat sedih hingga dia hampir menangis. Uang itu bukan miliknya, jadi bisa dimengerti jika keluarga White akan mengambilnya kembali. Tapi sekarang Karamatsu telah mencuri 500 juta, meninggalkannya dengan hutang luar negeri sebesar 500 juta. Dia tidak bisa mendapatkan 500 juta itu, jadi bagaimana dia bisa memberi Karamatsu lebih dari 1 miliar untuk membayar utangnya? Kak, apa kamu tidak kenal begitu banyak orang kaya? Pergilah tidur dengan mereka. Jika kamu tidur dengan mereka, kamu akan mendapat uang. Plak. Sarah melambaikan tangannya dan menamparkan tubuh Della, sambil mengutuk, suamimu yang menyebabkan masalah, mengapa kamu ingin aku menyekap pantatmu? Mengapa kamu tidak tidur dengan bos besar itu? Sebuah tamparan membuat Della menangis. Menurutku juga begitu. Jika mereka menginginkanku, aku pasti akan pergi, tapi apakah mereka akan menginginkanku? Ya, saudari,
Aku mohon. Karamatsu langsung berlutut di tanah. Kamu tidak bisa begitu saja melihatku dipukuli sampai mati oleh mereka. Kamu pergi ke naga hitam. Bukankah dia ketua grup Jianglong? Bukankah dia kaya? Pergi ke Tuan Sawyer. Dia juga kaya. Pergilah jika aku tidur dengan mereka selama 1 malam, aku akan mendapatkan uangnya, jadi aku tidak perlu mati. Kamu, kalau begitu. Sarah memandang mereka dengan air mata. Apa hubungannya ini dengan dia? Dia tidak hanya mencuri uangnya, tapi sekarang dia masih diminta membantu, dan dia juga diminta tidur dengan orang-orang kaya itu. Dia menutup mulutnya dan berlari keluar sambil menangis. Langit di luar tertutup awan gelap. Boom! Guntur dan kilat bergerak menembus awan gelap. Tik, tik, tik. Tetesan air hujan besar turun. Sarah berada di luar, membiarkan hujan membasahi tubuhnya. Suasana hatinya sama seperti langit. Dia merasa hidupnya gelap. Dia telah cacat selama 10 tahun, menjadi bahan tertawaan di sungai, dan menjadi beban bagi keluarganya. Dia akhirnya menjalani kehidupan yang baik, tetapi hal seperti ini terjadi. Dulu, dengan naga hitam di belakangnya, semua yang dia lakukan berjalan lancar. Sekarang naga hitam telah mengundurkan diri, naga hitam telah jatuh, dan hidupnya dalam kesulitan. Kenapa, Tuhan, kenapa engkau melakukan ini padaku? Dia berdiri di tengah hujan lebat dan meraung keras. Namun, tidak ada yang menanggapinya, tidak ada yang memperhatikannya. Hujan berhenti. Sarah sedang duduk sendirian di halte bus. Seluruh tubuhnya basah kuyup oleh hujan, dan gaun serta kulitnya menempel erat, memperlihatkan sosoknya yang tanpa celah. Apa yang harus dilakukan? Dia terus berpikir. Sekarang dia berhutang pada keluarga White 500 juta, dan saudara laki-lakinya berhutang 800 juta pada rentenir. Setelah ditambah bunga, jumlahnya lebih dari 1 miliar, dan jumlah totalnya lebih dari 2 miliar. Keluarga White memiliki perbuatan besar, dan dia tidak berani untuk tidak membayarnya kembali. Saudara Ma juga seorang Tao dan kejam. Jika dia tidak memberikan uang, keluarga Hansel akan mendapat masalah besar. 2 miliar, di mana dia bisa menemukan 2 miliar? Bab 205, Tara punya ide. Penulis ingin mengatakan sesuatu. Keluarga Hansel sedang dalam krisis. Namun, kami masih harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mengesampingkan masalah rentenir untuk saat ini, 500 juta hutang kepada keluarga White harus dibayar kembali secepatnya. Sarah masih memiliki 100 juta di rekening perusahaannya, yang dapat dia gunakan. Villa pemberian naga hitam juga bernilai lebih dari 300 juta. Kalau dijual dengan harga murah seharusnya tidak masalah menjualnya dengan harga 300 jutaan. Tapi ini masih kurang dari 100 juta. Di mana dia bisa mendapat 100 juta? Dia berjalan tanpa tujuan dan tiba di Jianglong Group sebelum dia menyadarinya. Dia ingin menemukan Tuan Fisher yang misterius, Julian. Namun, dilaporkan di internet bahwa Julian berada di hutan belantara selatan, berperang melawan tuan dari 28 negara di jalur Tianshan di perbatasan, dan dikepung oleh 100.000 tentara musuh. Dikatakan bahwa naga hitam telah lolos dari masalah. Dikatakan juga bahwa naga hitam mati dalam pertempuran. Mengenai berita mana yang benar, dia tidak tahu. Dia benar-benar tidak punya pilihan. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia masuk ke grup Jianglong. Grup Jianglong, ruang resepsi. Sarah duduk di sofa. Qin Suang membawa handuk dan menyeka rambutnya yang basah. Qin Nian bertanya, Nona Sarah, ada apa? Jiang, apakah Julian ada di sini? Saya mencari dia. Sarah memandang Qin Nian dan bertanya. Qin Nian berkata, ketua tidak ada di sini. Jika terjadi sesuatu, beritahu saya. Saya. Tenggorokan Sarah bergerak sedikit, tetapi keinginannya terhenti. Dia ingin meminjam uang, tapi dia tidak bisa. Karena yang dipinjamnya bukanlah jumlah yang kecil, melainkan jumlah yang sangat besar. Dia juga mendengar bahwa 4 keluarga besar membentuk kamar dagang 4 laut dan mulai mengincar grup Jianglong. Tidak apa-apa. Dia berdiri dan menyeret tubuhnya yang malu menjauh dari Jianglong Group. Qin Nian menyaksikan Sarah pergi. Sampai dia pergi, Qin Nian mengeluarkan ponselnya dan menelepon Julian. Julian beristirahat setelah membantu Kevin mengoperasi. Chester juga membantunya membeli ponsel baru dan mengajukan kartu pengganti. Tidak lama setelah Julian tertidur, Chester datang, membangunkannya, dan berkata, pelatih, telepon berdering berkali-kali. Julian berbalik dan memanjat, berkata, bawa ke sini. Chester menyerahkan teleponnya. Julian melihat dan menemukan bahwa itu adalah Qin Nian. Dia menjawab telepon dan bertanya, pelayan Qin, ada apa? Apakah ada sesuatu yang terjadi di Jiangsong? Tuan, tidak terjadi apa-apa. Hanya saja Nona Sarah datang ke grup Jianglong untuk mencari Anda sekarang. Seluruh tubuhnya basah kuyup. Sepertinya sesuatu telah terjadi. Saya bertanya padanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Oh begitu. Julian menutup telepon. Saya melihat waktu, saat itu baru pukul 11.30 siang.
Dia mengambil rokok di atas meja dan menyalakannya. Lalu dia menelepon Sarah. Sarah sedang berkeliaran di jalan. Dia tidak tahu kemana harus pergi atau apa yang harus dilakukan selanjutnya. Telepon berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Julian. Dia menjawab telepon. Suamiku, ada apa? Julian berkata, Sarah, saya sudah keluar selama beberapa hari. Saya sangat sibuk dengan bisnis. Saya belum menelepon Anda untuk melaporkan bahwa saya aman. Sekarang saya punya waktu, saya akan menelepon Anda untuk melaporkan bahwa aku aman. Ngomong-ngomong, apakah tidak ada yang terjadi di rumah? Tidak, tidak apa-apa. Apa yang bisa terjadi? Sarah tidak mengatakan apapun. Julian tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Semua uang yang diperoleh Julian diberikan kepadanya. Sekarang dia membutuhkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Sayang, jika ada yang harus kamu lakukan, kamu harus memberitahuku, tahu. Aku bisa menyelesaikan apapun. Aku akan segera menyelesaikan pekerjaanku di sini. Aku berharap bisa kembali dalam 10 hari. Yah, kamu bekerja keras dan semuanya baik-baik saja di rumah. Jangan khawatir. Sarah menutup telepon. Setelah menutup telepon, dia menangis. Dia berjongkok di tanah dan menangis sedih. Jika suaminya bukan pecundang, dan jika Julian berkuasa, maka masalahnya bukanlah masalah. Tapi suaminya adalah pecundang. Julian adalah menantu dari rumah ke rumah. Julian merasa lega setelah menelepon. Dia melemparkan ponselnya ke atas meja dan bertanya, bagaimana kabar Kevin? Chester berkata, cukup stabil. Yah, awasi saja. Jika kamu punya pertanyaan, segera beritahu aku. Ya. Baiklah, ayo turun. Aku ngantuk sekali. Aku ingin tidur sebentar. Chester berbalik dan pergi. Julian berbaring di tempat tidur lagi. Dia benar-benar mengantuk. Bertarung melawan orang-orang kuat dari 28 negara di jalur Tianshan, dia menghabiskan terlalu banyak energi fisik. Kemudian dia melarikan diri sepanjang malam, dan tubuhnya hampir kelelahan. Kemudian Kevin dioperasi yang memakan waktu sehari semalam. Dia jatuh di tempat tidur dan tertidur dalam 1 menit. Sarah menangis dengan sedih. Tapi dia tahu menangis tidak akan menyelesaikan masalah. Dia pergi mencari Tara. Kota baru lintas era, jalan kuliner, dan restoran yang baru dibuka. Tara mengenakan setelan profesional dan memiliki pesona serta dorongan seorang wanita dewasa. Melihat Sarah basah kuyup dan terlihat sangat malu, dia tidak bisa menahan cemberut dan bertanya, Sarah, ada apa? Tara, aku dalam masalah besar. Sarah menangis dengan sedih. Jangan menangis, apa yang terjadi, beritahu aku. Tara berjalan tepat waktu, duduk di sampingnya, mengambil tisu dan menyerahkannya padanya, dan pada saat yang sama berkata, lihat di kamu basah kuyup. Jika kamu terus seperti ini, kamu akan basah kedinginan. Huhuhu. Sarah terus menangis. Jangan menangis, beritahu aku apa yang terjadi. Sarah mengatakannya dengan jelas. Dari Dillon memberinya 2 miliar, hingga Karamazov mencuri 500 juta darinya, dia kehilangan segalanya dan meminjam 800 juta dari riba. Keluarga White kini telah mentransfer uang ke dalam kartu. Tara juga mengerutkan kening setelah mendengar ini. Jadi, kamu sekarang terbebani utang hampir 2 miliar. Sarah mengangguk dengan air mata berlinang. Keluarga White. Tara juga sedikit linglung. Bagaimana mungkin Dillon tidak tahu? Karena dia berasal dari keluarga White. Namun, keluarganya diusir dari keluarga White 10 tahun lalu. Sarah, hanya ada satu cara sekarang. Sarah memandang Tara dan berkata, apa yang bisa saya lakukan? Tara berkata, kamu harus membayar kembali uang hutangmu kepada keluarga White, jika tidak, keluarga Hansel akan mendapat masalah. Dan pinjaman riba saudaramu mungkin dihapuskan dengan menemukan peluang besar. Sarah menarik Tara tepat waktu dan berdoa, Tara, kamu harus membantuku. Tara berkata, saya memiliki kemampuan ini. Meskipun saya adalah wakil presiden lintas generasi, saya tidak mengenal siapapun di masyarakat. Hanya ada satu orang yang dapat membantu Anda sekarang, dan itu adalah Billy, Tuan Sawyer. Tuan Billy. Tara mengangguk, ayo lakukan ini. Saya akan segera memberitahu Tuan Sawyer. Sarah ingin menolak, tapi sekarang, dia benar-benar tidak punya pilihan. Dia mengangguk. Tara menelepon Billy. Villa keluarga Sawyer. Billy menerima panggilan itu dan setelah mengetahui keseluruhan ceritanya, dia juga mulai berpikir. Selama ini, dia memikirkan Sarah. Hanya saja suami Sarah terlalu berkuasa, jadi dia hanya bisa mengkhawatirkannya di dalam hatinya. Namun, selama periode ini, rumor pengunduran diri Naga Hitam pun menyebar. Selain itu, kemarin, berita bahwa Naga Hitam muncul di hutan belantara selatan, berperang melawan orang-orang kuat dari 28 negara di jalur Tianshan, dan dikejar oleh 100.000 tentara tersebar di seluruh internet. Sekarang Julian telah mengundurkan diri dan bukan lagi Naga Hitam, saya tidak perlu takut. Selain itu,
Naga hitam telah menyinggung terlalu banyak orang. Jika tidak ada yang lain, dia hanya menggunakan koneksinya untuk secara paksa memperoleh kota baru lintas era. Aliansi 5 provinsi tidak akan membiarkan dia pergi. Lebih baik mati di hutan belantara selatan. Bahkan jika dia tidak mati, selama dia berani kembali ke sungai, saya tidak tahu berapa banyak pukulan besar yang akan dia hadapi. Memikirkan hal ini, Billy memiliki sedikit senyuman di wajahnya. Sarah, kamu akhirnya menjadi milikku. Bersambung.